Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Selalu sehat ya. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video ajar kali ini, kita akan sama-sama belajar lagi mengenai pemeriksaan laboratorium rapid test untuk HIV, kemudian pemeriksaan viral load juga untuk HIV, dan ada pemeriksaan yang disebut dengan EID atau Early Infant Diagnosis. Ini juga pemeriksaan HIV berbasis PCR ya, khususnya digunakan untuk bayi usia 6 sampai 8 minggu sampai kurang dari atau sama dengan 18 bulan. Sebelum lanjut ke materi inti, mungkin ada beberapa rekan-rekan atau banyak ya rekan-rekan yang belum mengenal saya. Saya Asriadin, biasa dipanggil Adin, ada juga yang memanggil Hasan. Saya saat ini berada di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Sumbawa ya, ujung timur Pulau Sumbawa. Kota Bima, mungkin rekan-rekan sudah ada yang pernah ke sini atau malah baru mendengar ya. Kemudian basic keilmuan saya adalah analis kesehatan yang diawali dengan SMAK ya, Sekolah Menganalisa Kesehatan di Mataram, Pulau Lombok. Kemudian saya melanjutkan di Diploma 3 Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Mataram. Kemudian Diploma 4 atau D4 Analis Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kemudian terakhir 2018 saya menamatkan studi di Pasca Sarjana ya S2 Mikrobiologi di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Untuk riwayat pekerjaan saya lumayan banyak, tapi semuanya berhubungan dengan dunia kelaboratoriuman. Namun di apa namanya tugas akhir terakhir saya saat ini saya sebagai programmer HIV/AIDS dan PMS di Dinas Kesehatan Kota Bima sejak tahun 2020, tepatnya bulan November hingga saat ini. Kemudian untuk riwayat organisasi saya saat ini di bidang pelayanan kesehatan Bulan Sabit Merah Kota Bima ya periode 2014 sampai dengan 2019, kemudian lanjut lagi untuk periode saat ini. Kemudian saat ini juga saya sebagai ketua Patelki cabang Kota Bima sejak tahun untuk periode tahun 2020 hingga 2024. Kemudian untuk pemeriksaan HIV ini adalah overview ya. Pemeriksaan HIV sendiri ini ada 3 tujuan utama. Ya, yang pertama adalah untuk tujuan diagnosis, untuk tujuan diagnosa. Ada yang kita kenal dengan pemeriksaan rapid test atau RDT ya, ada EIA atau ELISA, Enzyme Immunosorbent Assay. Kemudian untuk mendeteksi protein virus ya dengan Western blot maupun dengan nucleic acid test atau tes PCR. Kemudian untuk tujuan pemantauan terapi, kita mengenalnya dengan pemeriksaan viral load ini dengan RT-PCR juga. Kemudian pemeriksaan CD4 ya. CD4 ini adalah pemeriksaan sel leukosit yaitu limfosit T ya. Kemudian pada pemeriksaan ini pada bayi yang kita sebut di judul tadi ya EID ini dengan melakukan tes pada asam nukleat atau DNA virus ya, RNA virus menggunakan pemeriksaan berbasis PCR. Kita masuk ke pemeriksaan rapid test HIV. Pemeriksaan rapid test HIV ini masih berbasis serologi ya, antigen antibody yang saat ini masih menjadi pemeriksaan gold standar di seluruh vaskes di Indonesia ya, seluruh Indonesia. Ada 3 tujuan utama pemeriksaan serologi HIV. Yang pertama adalah pemeriksaan strategi 1 itu untuk pemeriksaan keamanan transfusi atau transplantasi. Kemudian strategi 2 untuk tujuan surveillance dan strategi 3 untuk tujuan diagnosis. Ini yang saat ini kita gunakan ya. Tapi mungkin ada rekan-rekan yang bekerja di unit transfusi darah menggunakan strategi 1 atau rekan-rekan yang ikut turun tracking kontak pada kasus itu masuk ke strategi 2. Nah, strategi-strategi ini kami sadur dari PMK nomor 15 tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium pemeriksa HIV dan IO atau infeksi oportunistik yang saat ini sebenarnya masih dalam tahap revisi. Jadi ada beberapa perubahan kecil. Nah, di dalam HIV juga saat ini dikenal tes untuk triase ya, yaitu pemeriksaan secara mandiri. Secara mandiri, pemeriksaan secara mandiri ini disebut juga dengan pemeriksaan self testing
atau R0 ini dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki perilaku berisiko, ya, perilaku berisiko, apalagi malu ya, malu atau khawatir untuk pergi ke vaskes. Jadi rekan-rekan kita yang memiliki perilaku risiko dapat melakukan pemeriksaan mandiri dengan melakukan self testing atau R0. Tetapi self testing atau R0 ini juga dapat dibantu oleh teman-teman dari tim penjangkau HIV yang akan membantu mereka nanti ketika hasil reaktif di R0 ini akan diarahkan menuju vaskes untuk pemeriksaan konfirmasi. Nah, untuk alurnya sendiri ini adalah yang pertama pasien tersebut melakukan self testing atau pemeriksaan mandiri R0. Nah, apabila reaktif, maka pasien ini diarahkan untuk atau dirujuk ke layanan fasilitas kesehatan terdekat ya untuk melakukan konfirmasi status HIV-nya. Biasanya kalau mereka tidak berani atau malu sendiri diarahkan oleh tim penjangkau. Nah, apabila dia non reaktif ini diinterpretasi HIV negatif, tetapi tetap diarahkan ke layanan pencegahan untuk konseling atau asosiasi mereka menerima sosialisasi mengenai bahaya penyakit ini karena apabila hasilnya negatif atau non reaktif ini kan tidak berlaku untuk selamanya kan, apalagi si pasien ini berasal dari pasien yang memiliki perilaku risiko atau melakukan kegiatan yang berisiko. Baiklah rekan-rekan, berikut saya tampilkan video pertama mengenai apa itu self testing atau R0. A key challenge facing the HIV response today is that 14 million people living with HIV don't know their HIV status. And the people that are not being reached are men, key populations, and young people, many who are reluctant or hesitant to access existing services because of A key challenge facing the HIV response today is that 14 million people living with HIV don't know their HIV status. And the people that are not being reached are men, key populations, and young people, many who are reluctant or hesitant to access existing services because of the fear of stigma, discrimination, potential criminalization, as well as unfriendly services. Why are you giving me this? Yes, we can. It's very accurate. So an HIV self-test is a simple, rapid HIV test that you can use in private. It's discreet, it's convenient, it's easy to use. It gives you the autonomy to learn your HIV status, to be the first to know, and then make a decision about where to go to access services, to get guidance and support after you've learned your status first. There are a number of HIV self-tests that are available that are quality assured and regulated. There are oral and blood tests for self-testing. The test results are available in 20 minutes or less. And these options are critical for users who have different values and preferences. So for some, an oral test is easy, it's painless, they don't have to prick their finger, that's just a swab of the mouth. And there are also blood tests, which are finger prick tests that are simple and quick. For others, a blood test, they may trust blood more, they may prefer to have that result. So there's different options for different people based on what they desire or need. The costs vary substantially. There are a number of efforts underway to reduce the costs, and current projects are offering them for free or subsidizing them to create access for people that are in need of HIV testing at the moment. If you have a reactive self-test, you can be referred to a provider who can confirm your status and link you to treatment. If you have a non-reactive or negative self-test result, you can seek services to be linked to a number of effective HIV prevention services such as condoms, male circumcision, or pre-exposure prophylaxis. Self-testing is very convenient, and in WHO and our guidelines, we have evidence that shows that self-testing increases the uptake of HIV testing among men and the male partners of pregnant and postpartum women,
And that increase is doubling that uptake, which is really beneficial to reaching this population that's not accessing existing services. We also know that we're missing key populations because of stigma, discrimination, potential criminalization, and unfriendly services. So self-testing is discreet and convenient and can allow people to have access to testing in an environment where they feel comfortable. And then they can seek services when they want to or how they want to. And for key populations, we've got evidence in our guidelines that show us that's increasing the frequency in which testing is done. And that's really important for key populations because of their high ongoing HIV. Ya, itulah video pertama mengenai self-testing atau R0. Jadi self-testing atau R0 ini merupakan salah satu regulasi yang diberikan terutama pada mereka yang memiliki perilaku resiko namun memiliki rasa malu atau khawatir untuk melakukan pemeriksaan di Kevaskes. Jadi mereka ini dapat melakukan pemeriksaan secara mandiri. Tadi seperti contoh di video dapat melakukan pemeriksaan dengan oral test maupun dengan tes darah ya. Jika dilakukan dinyatakan hasil reaktif, pasien ini dapat diarahkan oleh providernya menuju ke Vaskes untuk melakukan tes konfirmasi. Tapi jika hasil negatif tidak diberikan begitu saja, tetap mengikuti konseling tentang bahaya penyakit ini. Oke, sekarang kita lihat alur pemeriksaan serologi ya, rapid test HIV pada anak pada usia lebih dari sama dengan 18 bulan. Karena kalau untuk anak tadi kita menggunakan EID atau Early Infant Diagnosis, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, alurnya adalah kalau dulu ini ada sedikit perbedaan ya bagi teman-teman di layanan yang sampai saat ini sudah melakukan atau sedang melakukan pemeriksaan HIV. Ini ada sedikit perubahan alur dari KMK ya, dari kementerian. Alurnya adalah seperti ini. Nah, yang pertama ketika pasien datang dilakukan pemeriksaan reagen 1, apabila dia non-reaktif, ini langsung diinterpretasi HIV negatif. Nah, tapi kalau pasien kita memiliki perilaku resiko, bisa kita anjurkan lagi untuk pemeriksaan karena ada periode jendela atau window period. Nah, apabila hasilnya reaktif, ini lakukan pemeriksaan di reagen 2 ya. Nah, apabila reagen 2 kembali reaktif, lanjutkan ke reagen 3. Nah, apabila tiga-tiganya reaktif, dilaporkan HIV positif. Tetapi jika ada salah satu reagen yang non-reaktif, misalnya R3-nya non-reaktif, ini dilaporkan inkonklusif. Kalau dulu kan dilaporkannya indeterminan. Saat ini dilaporkan inkonklusif, tetapi pasiennya dianjurkan untuk pemeriksaan ulang pada 14 hari, setelah 14 hari lagi ya, gitu ya. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan reagen 2 namun reagen 2-nya non-reaktif, di sini letak perbedaannya. Kalau dulu kan apabila reagen 2 non-reaktif dilakukan pemeriksaan paralel langsung 3 reagen. Tetapi untuk alur saat ini tidak seperti itu. Yang diulangi hanya reagen 1. Nah, ketika reagen 1 ini tetap reaktif karena di awalnya dia reaktif ya, ini langsung diinterpretasi. Interpretasinya adalah inkonklusif. Kemudian pasien dianjurkan untuk pemeriksaan ulang 14 hari kemudian. Tetapi jika reagen 1-nya menjadi non-reaktif, ini langsung diinterpretasi menjadi negatif. Selanjutnya, kemudian ini adalah alur apabila laboratorium kita atau layanan kita memiliki 2 pemeriksaan sekaligus. Yaitu ada rapid test untuk HIV dan ada rapid test untuk sifilis atau TB rapid. Nah, alurnya adalah seperti ini. Kita mulai dari sini ya. Ketika pasien datang langsung dilakukan pemeriksaan reagen 1 HIV dan TB rapid. Apabila HIV reagen 1-nya non-reaktif, begitu juga dengan TB rapidnya, langsung diinterpretasi menjadi HIV negatif, begitu juga sifilisnya itu negatif. Nah, apabila HIV reagen 1-nya non-reaktif, tetapi TB rapidnya reaktif, ini HIV-nya dilaporkan negatif, sedangkan sifilisnya positif. Nah, apabila sifilis positif, kita ingat ya alurnya yaitu dilanjutkan dengan pemeriksaan RPR. Nah, apabila HIV-nya yang reaktif, TB rapidnya yang non-reaktif, TB rapid langsung interpretasi negatif ya sifilisnya, tetapi HIV-nya dilanjutkan ke reagen 2. Kemudian kita lanjut ke seperti alur yang tadi ya, alur yang sebelumnya.
Apabila reagen 2 reaktif, lanjut lagi ke reagen 3. Apabila tiga-tiganya reaktif, dilaporkan HIV positif ya. Apabila salah satu yang non-reaktif, dilaporkan inkonklusif. Kemudian pemeriksaan diulangi 14 hari kemudian. Nah, kemudian apabila reagen 2-nya non-reaktif, ini seperti alat sebelumnya, yang diulangi adalah reagen 1 saja. Apabila reagen 1-nya menjadi tetap reaktif, ini dilaporkan inkonklusif ya. Kemudian diulangi pemeriksaan 14 hari. Namun apabila reagen 1-nya menjadi non-reaktif, ini dilaporkan negatif. Kalau untuk TP rapidnya dilaporkan sesuai dengan hasil TP rapidnya. Sedangkan untuk alur yang terakhir, apabila HIV reagen 1 reaktif dan TP rapid reaktif, TP rapidnya dilaporkan sifilis, HIV-nya masuk ke alur HIV. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah pemilihan reagen untuk pemeriksaan HIV. Ini juga harus menjadi perhatian kita ya sebagai rekan-rekan ATLM, bahwa pada pemeriksaan HIV kan ada 3 reagen. Nah, 3 reagen yang digunakan. Kemudian diagnosa HIV akhir itu didasarkan pada pemeriksaan 3 reagen ini. Jadi tidak ada interpretasi HIV berdasarkan hanya 1 atau 2 pemeriksaan atau hanya 1 reagen. Jadi harus 3-tiganya dilakukan pemeriksaan. Di mana 3 reagen ini memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Yang pertama adalah reagen 1 ini harus atau wajib memiliki sensitivitas yang tinggi ya, lebih dari atau sama dengan 99%. Kemudian reagen kedua ini bukan lagi sensitivitas sebagai patokannya, tapi spesifisitas ya, lebih dari atau sama dengan 98%. Dan reagen 3 ini spesifisitasnya harus lebih dari atau sama dengan 99%. Selanjutnya prinsip. Nah, untuk prinsip pemeriksaan rapid test ini sama saja sebenarnya semuanya ya. Mau dari rapid test HIV, IgG-IgM-nya dengue, rapid test hepatitis B, hepatitis C dan lain-lain, ini prinsipnya sama, yaitu reaksi antigen dan antibodi ya dengan melalui fase gerak ya atau fase diam fase gerak, makanya disebut dengan kromatografi. Gabungan antara reaksi imun dengan kromatografi disebut dengan ICT atau imunokromatografi. Kemudian kenapa bisa terbentuk warna pada garisnya ya, pada dipstiknya? Ini karena terjadi ikatan antara antigen dan antibodi. Nah, di dalam dipstik itu sudah ada molekul dye atau pewarna. Nah, molekul dye atau pewarna ini hanya akan berpendar atau mengeluarkan warna apabila terjadi ikatan antigen dan antibodi ya pada sampel dengan pada dipstik. Kalau dia terjadi ikatan, nah si molekul pewarna ini akan berpendar lah, makanya dia keluar warna ya. Tetapi apabila hasilnya negatif, tidak ada ikatan, si molekul D-nya tidak akan berpendar. Makanya hanya terbentuk satu garis di kolom kontrol. Baiklah, sudah cukup jelas Bapak Ibu ya metode pemeriksaan rapid test HIV. Dan cukup sederhana sebenarnya, yang penting adalah bagaimana kita menerapkan SOP dengan baik. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh rapid test, merek rapid test yang saat ini di dropping oleh pusat ya, karena kan sampai dengan saat ini Vaskes, terutama Vaskes pemerintah mendapatkan dropping pemeriksaan reagen atau dipstik HIV itu dari pusat, dan saat ini yang di dropping adalah dengan merek ViroCheck ya. Baiklah rekan-rekan, untuk video kedua ini mengenai tata cara pemeriksaan rapid test HIV. Video ini saya buat di salah satu swasta di rumah sakit di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan HIV merupakan salah satu pemeriksaan yang penting dilakukan dalam rangka screening dan deteksi dini kejadian kasus HIV pada masyarakat. Berikut akan kami jelaskan mengenai tata cara penata laksanaan pemeriksaan laboratorium HIV, mulai dari pengambilan spesimen, pengolahan spesimen, hingga pemeriksaan rapid test HIV. Selamat menyaksikan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan spesimen darah. Hand sanitizer, alkohol, vacuum thinner, tourniquet, plastering,
kapas alkohol, handscoon, masker bedah, holder, dan needle. Petugas plebotomis melakukan prosedur pengambilan spesimen darah kepada pasien. Selamat malam Bu. Maafkan nama saya Bila Sugita. Saya di sini sebagai petugas plebotomis. Boleh dibantu Bu atas nama siapa Bu? Namanya Indi. Untuk tanggal lahirnya Bu? Tanggal lahirnya di Bima, tanggal 6 bulan 8 tahun 1993. Alamatnya? Alamat di Rebung Bu. Kalau menurut Bu di sini disuruh sama dokternya untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS ya Bu ya. Nanti untuk pengambilan darahnya dilakukan pengambilan di darah vena Bu. Nanti agak sedikit sakit pengambilan darahnya. Apakah itu bersedia untuk diambil darahnya Bu? Iya, saya bersedia. Ya, silakan ditandatangan di sini untuk info konser. Setelah memperoleh persetujuan dari pasien, selanjutnya petugas plebotomis melakukan prosedur pengambilan spesimen darah. Ibu, permisi mohon maaf Ibu, boleh dinaikin lengan bajunya Bu ya? Tangan ini aja ya. Darah. Ya. Ya. Jarumnya masih dalam. Tarik nafas panjang sampai darahnya. Lepas genggamannya Bu, nafas biasa. Identitas dirinya sudah benar Bu, nama sama tanggal lahirnya sudah benar. Bu, ini nanti plasternya bisa dilepas setelah 15 menit Bu ya. Pengambilan darahnya sudah selesai Bu. Ini boleh ditutup. Sudah bisa. Setelah menerima spesimen darah dari ruang pengambilan spesimen, selanjutnya petugas laboratorium melakukan pengolahan sampel. Spesimen darah yang diterima disimpan selama 30 menit dan disesuaikan identitas sampel pada label tabung darah. Selanjutnya, petugas laboratorium melakukan sentrifugasi spesimen menggunakan alat sentrifuge pada kecepatan 1000 rpm selama 5 menit. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan rapid test HIV terdiri dari dipstick HIV, larutan buffer, mikropipet, yellow tip, dan timer. Setelah dilakukan proses sentrifugasi, selanjutnya spesimen darah dikeluarkan dari alat sentrifuge dan dilakukan pemeriksaan rapid test HIV.
Interpretasi hasil dilakukan dalam 10 menit. Setelah 10 menit, selanjutnya dilakukan pembacaan hasil rapid test. Dari hasil tersebut menunjukkan hanya terbentuk satu garis di kolom kontrol yang menandai hasil rapid test pada spesimen dari pasien adalah non-reaktif. Hasil tersebut selanjutnya dikirim kembali kepada dokter pengirim pasien. Apabila hasil rapid test HIV menunjukkan dua garis pada kolom kontrol maupun kolom tes, pemeriksaan kemudian dilanjutkan menggunakan rapid test HIV regen 2 dan 3. Rapid test regen 2 dan 3 memiliki spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan regen 1. Demikianlah tata cara pemeriksaan laboratorium HIV yang dimulai dari pengambilan spesimen darah, pengolahan spesimen, dan pemeriksaan rapid test HIV. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan HIV dengan rapid test. Yang pertama adalah cek untuk kadaluarsa. Jadi ini penting sekali. Jadi ketika rekan-rekan ATLM menerima dipstick HIV rapid test di laboratorium masing-masing, langkah pertama yang dilakukan adalah mengecek reagennya, membuka kotaknya, kemudian melihat waktu kadaluarsanya. Ya. Apabila sudah kadaluarsa, jangan sekali-sekali digunakan. Langsung saja diarahkan menggunakan rapid test yang baru. Yang kedua adalah cek warna silikat gel ya. Nah, apabila warna silikat gel ini telah berubah menjadi hijau, sebaiknya jangan digunakan. Gunakanlah reagen yang silikat gelnya masih benar ya warnanya. Kemudian untuk prosedur ini sama ya, begitu juga untuk free check HIV 1/2 ini sama saja prosedurnya dengan pemeriksaan rapid test merek lain, biasanya SD Bioline ya atau RightSign ada. Yang pertama adalah semua alat harus dibiarkan berada dalam suhu kamar sebelum digunakan. Kemudian digunakan hand glove ya atau handscoon. Kemudian buka kemasannya, kemudian beri dulu identitas ya menggunakan marker atau spidol. Jadi jangan lakukan pemeriksaan dulu sebelum pemberian identitas. Jadi berikan identitas dulu. Kemudian tambahkan serum atau plasma 10 mikroliter, ini jangan sampai ketukar ya. Sedangkan apabila menggunakan whole blood, ini 20 mikroliter ke dalam well-nya. Kemudian ditambahkan larutan buffernya sebanyak 3 tetes. Baca hasil dalam waktu 15-20 menit, tapi tergantung juga dengan waktu dalam insertion kit-nya ya. Kemudian catat hasil pada lembar hasil pemeriksaan. Kemudian untuk interpretasi hasil ini juga simpel dan sederhana ya. Dikatakan reaktif apabila terbentuk dua garis, yaitu di garis kontrol ini wajib terbentuk ya. Kemudian di kolom tesnya ya. Kemudian kadang juga terbentuk samar ya, itu bagaimana kejelian teman-teman. Apabila terbentuknya samar tetapi masih dalam waktu yang ditentukan, itu harus tetap diinterpretasi. Ya. Ini note-nya adalah jangan baca hasil lebih dari 20 menit atau lebih dari waktu yang dianjurkan oleh insertion kit dari si dipsticknya. Karena membaca melebihi waktu ini dapat menyebabkan hasil yang palsu. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan viral load ya. Viral load mungkin rekan-rekan sudah biasa mendengarnya. Apa sih viral load? Viral load adalah ini dari bahasa Inggris ya, viral artinya virus, load ini kalau arti harafiahnya itu berarti beban atau jumlah kalau artinya di sini ya, yaitu jumlah partikel virus HIV yang ditemukan dalam setiap mililiter darah. Nah, di sini dikatakan semakin banyak jumlah partikel virus HIV dalam darah, maka semakin cepat sel CD4 dihancurkan, sehingga lebih cepat lagi pasien akan masuk ke stage AIDS. Karena di HIV AIDS kan itu ada 4 stage ya, 4 stadium, mulai dari stadium 1, 2, 3, dan 4. Stadium 1, 2 biasanya dia tanpa gejala. Gejalanya belum terlihat, jadi masih sehat kayak kita. Tapi ketika sudah mulai masuk stadium 3, apalagi stadium 4, ini ditandai dengan CD4-nya itu sudah sangat rendah ya, yaitu si jumlah sel darah putih atau limfositnya itu sudah rendah. Nah, makanya si pasien ini akan mengarah ke AIDS.
Jadi kalau apabila pasiennya belum menunjukkan gejala apa-apa, baru stadium 1 2 itu belum dikatakan AIDS ya. AIDS itu adalah apabila sudah menunjukkan gejala, biasanya masuk ke stadium 3 akhir atau stadium 4. Nah, kapan digunakan pemeriksaan viral load ya? Yang pertama adalah untuk monitoring rutin terapi ARV, karena kan ARV ini akan diberikan atau akan dikonsumsi oleh pasien ini setiap hari dan seumur hidupnya. Nah, untuk memantau perkembangan atau jumlah virus ini perlu dilakukan pemeriksaan viral load ya, yaitu dalam upaya untuk monitoring apakah terapi ARV ini rutin diminum atau dikonsumsi oleh pasien. Biasanya pada 6 bulan atau 12 bulan pertama setelah pemberian ARV. Kemudian 1 tahun setelah itu ya, setiap 1 tahun itu sekali ya, minimal sekali. Kemudian juga apabila ada dicurigai resistensi terhadap ARV ya, sama seperti TB dan obat-obat lain, jadi si HIV juga ini obat antiretroviralnya ada kecenderungan atau ada kemungkinan terjadi resistensi. Nah, salah satu pemeriksaan untuk melihat ada tidaknya resistensi dengan melakukan pemeriksaan viral load. Nah, indikasinya adalah apabila ditemukan viral load ini lebih dari 1000 kopi DNA per mili ya, itu baru dapat diinterpretasikan atau dicurigai terjadi resistensi terhadap ARV. Nah, yang terakhir adalah untuk monitoring pada ibu hamil ODA. Saat ini kan pemeriksaan pada ibu hamil itu merupakan pemeriksaan yang wajib ya untuk triple eliminasi, HIV, sifilis, juga hepatitis. Nah, untuk monitoring pada ibu hamil ODA ya, ibu hamil yang menderita HIV dan AIDS, atau pemilihan model persalinannya bagaimana nanti untuk ibu hamil ODA ini, apakah dengan sesar atau tidak. Nah, jika ARV kurang dari 6 bulan atau viral loadnya terdeteksi, pasiennya tidak dianjurkan untuk melakukan persalinan normal, tapi dengan seksio. Karena demi menjaga keselamatan dirinya, juga dokter yang menangani atau tenaga medis yang menanganinya. Nah, kemudian ini adalah algoritme pemeriksaan viral load HIV ya, terutama untuk monitoring terapi. Nah, ini dilakukan pemeriksaan viral load rutin. Nah, apabila viral loadnya tidak dideteksi, maksudnya adalah kuantitas atau jumlahnya kurang dari atau sama dengan 50 kopi DNA per mili, ini tidak apa-apa. Lanjut saja pengobatan ARV-nya ya, seperti ini, warna hijau dia. Karena viral loadnya sudah tersupresi, sudah ditekan jadi pada jumlah yang diinginkan. Jadi viral loadnya lanjut saja. Nah, apabila viral loadnya lebih dari 50 sampai kurang dari 1000 kopi DNA per mili, ini masuk ke rambu yang kuning ya, lakukan konseling kepatuhan. Jangan sampai bisa jadi si pasien ini tidak rutin dalam mengkonsumsi ARV, karena ARV kan harus diminum setiap hari ya. Nah, setelah dilakukan konseling, kemudian dikasih minum obat lagi, diperiksa lagi viral loadnya setelah 3 bulan. Apabila viral loadnya sudah turun menjadi kurang dari 50 kopi per mili, udah aman, teruskan pengobatan ARV. Tetapi apabila masih ya jumlahnya itu 50 sampai kurang dari sama dengan 1000 kopi per mili, lanjut lagi lakukan konseling ya, kemudian periksa ulang lagi 3 bulan. Harapannya adalah sampai si viral loadnya tersupresi atau turun gitu ya. Tetapi apabila setelah dilakukan pemeriksaan ulang viral load 3 bulan kemudian viral loadnya justru lebih banyak lagi, lebih dari 1000 kopi DNA per mili, ini dilakukan switch ya, atau pengalihan ARV-nya tidak bisa lagi dengan ARV yang sebelumnya, tapi ke regimen alternatif untuk pengobatan yang sesuai gitu ya. Tetapi jika pemeriksaan viral load awal dari awal saja langsung lebih dari 1000 kopi DNA per mili, ini langsung switch aja pengobatannya ke regimen pengobatan yang sesuai. Seperti itu ya rekan-rekan. Oke. Viral load sendiri adalah pemeriksaan yang menggunakan alat PCR karena dia berbasis molekuler ya, yaitu mengetahui jumlah virusnya. Dalam hal ini jumlah virus yang dimaksud adalah jumlah RNA virus, karena si HIV kan hanya mengandung materi genetik RNA. Jadi jumlah RNA itulah yang dihitung ya. Tes viral load ini dapat menggunakan 2 jenis alat. Yang pertama TCM yang kita kenal untuk pemeriksaan TB ya, tes cepat molekuler. Ini juga prinsipnya PCR sebenarnya ya. Atau menggunakan PCR sendiri, PCR konvensional ya. Kemudian untuk jenis spesimen yang dapat digunakan untuk pemeriksaan RNA HIV yaitu viral load ini bisa menggunakan plasma EDTA, volumenya 2,5 cc ya, di mana dari 2,5 cc ini 1 cc untuk pemeriksaan. Tetapi disimpan juga cadangan, karena kita sebagai ATLM juga paham ya bahwa dalam melakukan pengambilan sampel ini tidak boleh pas-pasan, harus lebih, karena kita mengenal istilahnya duplo
ya, atau pemeriksaan ulang ketika terjadi error atau kegagalan pemeriksaan yang pertama. Nah, di mana plasma EDTA 2,5 ml ini setara dengan whole blood 5-6 cc. Jadi kalau ngambil darah, terutama pemeriksaan penting seperti ini, jangan pelit-pelit gitu ya. Jadi ngambilnya itu sekarang kan sudah pakai kontainer nih, ngambil saja 5 cc full gitu ya, karena kita mengharapkan mendapatkan plasma itu 2,5 cc ya. Kemudian lakukan sentrifugasi 1500 rpm 5 menit, lalu pindahkan plasma tersebut ke tabung uler atau crychoke. Jadi jangan melakukan pemeriksaan itu langsung di tabung yang masih ada plasma darahnya ya, masih ada sel darah. Jadi dipisahin dulu tuh plasmanya ke dalam crychoke khusus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tempat penampungan spesimennya harus sesuai, antikoagulannya EDTA, volume spesimennya harus tepat, prosedurnya benar, penyimpanannya baik, begitu juga suhu, karena ini sangat penting sekali apalagi bagi kita vaskes yang tidak memiliki sarana pemeriksaan molekuler. Kita rujukan. Nah, jangan sampai hasil pemeriksaan nanti keliru karena cara kita merujuk salah ya, cara kita nyampling, cara kita pindahin si plasma ke crychoke, cara kita ngirim, cara kita packing, itu jangan sampai ya. Nah, ini adalah alur dari pemeriksaan tadi ya, mulai dari ngambil darah, kemudian di centrifuge untuk memisahkan plasmanya, diambil minimal 2 sampai 2,5 cc, baru bisa kita kirim langsung, misalnya bisa pada hari itu, atau kita freeze ya, lalu dikirim dalam keadaan beku. Ini bisa seperti ini. Dan persyaratannya tidak boleh lisis, tidak boleh lipemic ataupun icterit ya, seperti itu. Nah, ini contoh untuk pelabelannya ya pada crychoke. Jadi setelah plasma EDTA ini dipindahkan ke crychoke, jangan lupa memberikan nama atau kode atau nomor urut. Kemudian menggunakan sampel klap 2 cc, ditulis dengan spidol permanen agar tidak gampang luntur ya. Kemudian dilapisi dengan parafilm ya. Nah, untuk penyimpanan misalnya nggak bisa ngirim nih langsung pada hari itu sekalian gitu kan, karena banyak atau jauh gitu biar sekali kirim. Nah, untuk penyimpanan untuk whole blood ini dapat disimpan maksimal 6 jam ya pada suhu 37 derajat suhu hangat waterbath ya, ataupun pada suhu ruang. Tetapi tidak dianjurkan disimpan dalam lemari es pada suhu dingin. Nah, apabila mau disimpan dalam waktu lama, dipisahin dulu dalam bentuk plasma ya. Kalau dalam bentuk plasma ini suhu 37 dan 15-30 bisa bertahan 1 hari, 4 derajat Celcius bertahan 5 hari, minus 20 derajat Celcius bisa sampai 1 tahun, minus 70 derajat Celcius bisa bertahan selama 5 tahun. Nah, untuk packaging, untuk pengemasannya, nah, kita kan juga ATLM mengerti ya, jadi semua pengemasan sampel apapun, bukan hanya untuk HIV, itu menggunakan prinsip 3 layer packaging atau pengemasan 3 lapis. Yang terdiri dari, untuk wadah lapis pertama itu wadah atau botol yang berisi spesimen, berlabel kedap air, tertutup rapat. Wadah tersebut dibungkus dengan bahan yang menyerap air untuk menjaga kemungkinan wadah pecah. Nah, untuk lapis kedua menggunakan wadah yang lebih keras, awet, tertutup rapat, berisi wadah lapis pertama kan diisikan ya wadah pertama, dan dibeli bantalan absorben yang menyerap ya, seperti absorben ya. Kemudian untuk menghisap semua cairan spesimen yang kemungkinan bisa bocor. Sedangkan wadah kemasan luar ini untuk melindungi isi kemasan terhadap pengaruh luar. Bisa juga ditambahkan identitas atau label dari si sampel. Nah, ini gambar-gambarnya. Jadi di crychoke itu dilapisi dulu dengan parafilm, kemudian dimasukin ke plastik clip, tetapi ditambahin absorben, ini tisu ya, untuk menyerap apabila ada bocor, baru dimasukin ke wadah terakhir yang keras. Ya, ditambahkan ice gel atau ice pack. Untuk sistem transport ini alurnya ya, Oda datang ke layanan, kemudian lakukan pengambilan sampel, di centrifuge, di packaging, baru dibawa kurir ke lab rujukan. Nanti hasilnya bisa dari lab rujukan menghubungi pihak pengirim atau dikirim melalui kurir seperti itu. Oke, rekan-rekan ATLM, selanjutnya video ketiga adalah mengenai tata cara pemeriksaan viral load HIV menggunakan alat TCM. Berikut adalah prosedur pengolahan spesimen serta pemeriksaan viral load HIV menggunakan alat TCM.
Lakukan pemutaran sampel pada alat sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 10-15 menit. Siapkan cartridge lalu beri kode pasien pada cartridge sesuai dengan identitas pasien. Lakukan pemipetan sampel plasma sebanyak 1 mili sesuai dengan tanda batas pada pipet. Dan pastikan tidak ada gelembung udara pada pipet. Masukkan seluruh sampel yang dipipet ke dalam cartridge. Kemudian tutup cartridge dengan rapat. Sebelum dilakukan pemeriksaan, maka nyalakan alat terlebih dahulu. Nyalakan sistem secara berurutan mulai UPS, instrumen, lalu komputer. Akan muncul tampilan pada layar. Pilih username CPHD admin dengan password CPHD. Isi username serta password dan tunggu beberapa saat hingga software terbuka secara otomatis. Konfirmasi No pada tab Database Management Test. Dan pastikan semua modul available. Lakukan pemeriksaan. Isi identitas pasien dengan memilih menu Create Test pada layar monitor. Sebelum dilakukan pengisian data, scan barcode pada cartridge terlebih dahulu. Isi identitas pasien dan pastikan identitas pasien sudah sesuai. Masukkan cartridge ke dalam modul sesuai yang dipilih. Dan biarkan alat bekerja selama 2 jam. Setelah 2 jam, maka akan keluar hasil serta grafik, seperti yang tertampil pada layar. Setelah alat digunakan, maka lakukan pemeliharaan rutin, seperti harian, mingguan, bulanan, serta tahunan. Oke, sekarang kita masuk ke pemeriksaan untuk bayi ya, yang disebut dengan pemeriksaan EID atau Early Infant Diagnosis. Ini adalah tes ini pada bayi usia mulai 6-8 minggu sampai usia kurang dari atau sama dengan 18 bulan. Karena kalau lebih dari usia 18 bulan kan sudah nggak pakai EID lagi, sudah bisa menggunakan pemeriksaan serologi ya dengan rapid test. Nah, yang perlu diperhatikan dan menjadi kunci pemeriksaan EID adalah pengambilan sampel. Jadi karena dia bayi, jadi pengambilan sampelnya itu berdasarkan usia dan berat badan. Jika usia 1-4 bulan, berat badannya kurang dari 6 kg, ditumit. Pada usia 5-10 bulan, berat badannya kurang dari 10 kg, itu di ibu jari kaki atau jempol kaki. Dan jika 10-18 bulan dengan berat badan lebih dari 10 kg, ini pengambilannya di jari tangan ya. Jari ketiga dan keempat seperti kita pada dewasa. Kemudian pengambilan sampel ini seperti biasa kita melakukan pemeriksaan atau pengambilan sampel darah kapiler pada bayi ya.
Jadi biasanya kan kita hangatkan dulu tuh area pengambilan darahnya agar sirkulasi darah si bayi lancar. Kemudian harus tetap menggunakan APD, bersihkan dengan air hangat, keringkan dengan kain lembut, kemudian didesinfeksi dengan alkohol 70%, kemudian usap sampai kering, kemudian ditusuk dengan menggunakan lancet ya. Kemudian lancetnya jangan lupa langsung dibuang ke wadah pembuangan lancet, jangan disimpan atau ditumpuk dulu. Nah, setelah itu seperti biasa, darah pertama yang keluar itu diusap dengan kaca steril ya, karena masih bercampur dengan alkohol. Kemudian biarkan darah menetes ke dalam tetesan darah besar. Jadi siapkan kartu DBS, nanti ada kartu DBS seperti kartu golongan darah ya, ada 5 well atau 5 hole. Jadi si darah ini ditetesin di hole-hole tersebut ya. Di mana di dalam hole tersebut sudah mengandung filter paper atau kertas Wattman nomor 903. Nah, karena dia kertas saring, nanti ditetesin aja dia akan nyerap sendiri ya, sampai terisi penuh ya di satu hole-nya. Kemudian setelah itu baru seperti biasa diberi kasus steril ya. Nah, kemudian lancetnya setelah selesai tekan dengan mantap darah penusukan sampai darah berhenti mengalir dengan kasus steril. Kita lihat gambarnya. Ini kalau pada bayi yang menggunakan sampel di daerah tumit ya. Jadi dengan lancet diambil kartu DBS seperti ini, tapi saat ini 5 ya, well-nya ini kan 3 nih. Boleh diangkat, didekatkan pada kaki bayi, tapi jangan sampai menyentuh kaki bayi, hanya untuk memudahkan si darah menetes. Kemudian setelah netes biarin darah ini menyerap sendiri sampai 1 bulatan penuh lubangnya. Dan sebenarnya hanya dibutuhkan satu bulatan, tetapi untuk pemeriksaan EID itu dianjurkan ngambil 3, karena kembali lagi apabila terjadi error bisa dilakukan pengulangan ya. Setelah selesai nusuk, si lancetnya dibuang langsung ke wadah pembuangan benda tajam, baru si bekas tusukannya diusap dengan kaca steril ya, ditekan sedikit. Nah, kalau ini jika menggunakan jempol bayi ya, pada bayi yang usianya sudah lebih besar dan berat badannya sudah naik ya. Sama saja prinsipnya, kertas DBS-nya boleh diketin tapi jangan sampai nyentuh ya. Hanya untuk membantu si darahnya ini dapat netes ke dalam lubang. Kemudian dilakukan pengisian kartu DBS itu pada 3 lubang minimal ya. Kemudian sama ditekan dengan gas steril. Nah, ini adalah contoh kartu DBS ya dengan isian-isiannya. Nah, kalau gambar yang pertama ini kurang ini nih, nggak cukup, ngambil darahnya sangat sedikit ya, jadi nggak sempat menyebar sampai ke bulatan penuh. Nah, ini kalau sudah tergores sama tumit bayi ya, karena gerak bayinya misalnya atau petugasnya atau kita kurang kuat megangnya. Nah, kalau yang ini nih belum kering bener, udah dimasukin ke plastik klip ya, sudah dikirim, ini juga nggak bisa. Kemudian ini karena terlalu lama darahnya sudah beku ya, sudah terbentuk trombus atau bekuan. Nah, ini lisis darahnya, bahkan ada juga yang sampai serumnya sudah terperas keluar. Nah, bahkan ada juga yang mungkin saking panik ini sampai tidak mengisi gitu ya, dikirim itu kartu DBS kosong, nggak ada sampelnya. Kemudian ada beberapa masalah yang sering timbul. Yang pertama adalah pengambilan sampelnya tidak benar. Misalnya, darah menggumpal pada filter paper karena kelamaan ya. Atau darah diaplikasikannya kedua ini sisi gitu ya, karena di sini nggak ini dibalikin lagi, itu juga salah. Atau darah tidak menyerap ke dalam filter paper dengan baik, biasanya karena darahnya terlalu sedikit ya. Kemudian kartu DBS nggak dilabel, jadi kembali lagi saya ingatkan ketika kita melakukan pemeriksaan yang menggunakan alat yang bisa kita beri tanda atau dengan marker, kita beri tanda dulu, beri label dulu, baru digunakan untuk pemeriksaan ya. Begitu juga dengan kartu DBS. Jadi kartu DBS-nya ada, beri dulu identitas si pasien, si bayi, baru dilakukan pengambilan sampel. Yang ketiga, serumnya sudah terpisah dari sel ya, terbentuk halo. Atau tetesan darah tempatkan di amplop glasin atau plastik klip, karena nanti kan dimasukin ke plastik klip pada saat dikirimnya, belum benar-benar kering, sehingga nanti nempel-nempel, terkontaminasi dan lain-lain. Nah,
Untuk pengeringan ini bebas dengan cara apa saja. Ini kebetulan dibuat sendiri ya oleh teman-teman lab dengan model seperti itu pengeringan. Yang pasti intinya tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Ya, seperti itu. Tidak boleh ada serangga, jauh dari serangga, kena panas langsung, terlalu lembab juga nggak boleh. Pokoknya dikering anginkan. Nah, kemudian untuk validasi sampel DBS itu paling sedikit 3 ya. Ini tidak harus 5, minimal 3 terisi. Yang dipakai pemeriksaan sebenarnya cuma 1, tapi untuk pengulangan itu pasti dianjurkan. Tapi terlebih dahulu diberi identitas ya. Kemudian untuk penyimpanan kartu DBS ini simple, pemeriksaan ID dengan kartu DBS ini simple, caranya mudah, gampang, efisien, dan lain-lain. Nah, apabila disimpan dalam jangka pendek, biasanya kurang dari 1 minggu, kartu DBS ini yang penting dia kering. Terus ada dikasih deskan atau silika gel itu bisa bertahan 1 minggu pada suhu ruang. Tetapi misalnya ngirimnya itu lama banget, nanti bisa sebulan, 2 bulan yang lalu, kemudian kartu DBS-nya disimpan dalam lemari es. Tapi tetap harus ada desikan atau pengeringnya ya. Nah, selain silika gel, ada indikator juga yang digunakan untuk melihat suhu dan kelembaban dengan menggunakan kartu kelembaban udara seperti ini ya. Ini ada dijual juga seperti ini. Jadi selain melihat perubahan warna silika gel, juga perubahan warna pada kartu indikator ya. Nanti kalau sudah nggak bagus, biru ini berubah nih jadi pink gitu ya. Kemudian untuk transportasi spesimen, kartu DBS tadi yang sudah berisi spesimen sampel darah si bayi dapat dikirimkan ke lab rujukan menggunakan kurir reguler, bisa kirim dengan pos, yang lain-lain, yang penting dikasih keterangan ya. Kemudian tidak memerlukan kemasan 3 lapis seperti pengemasan pada spesimen plasma atau serum, yang pasti dia masuk kering, masukin ke klip, masukin klip lagi, masukin ke amplop. Nanti kita lihat modelnya. Untuk prosedur pengemasannya, ini kartu DBS yang satu dan lain harus dipisahkan. Jadi setiap sampel itu dimasukin ke plastik klip masing-masing. Ya, misalnya ada 5 spesimen bayi ditetesin di kartu DBS, dimasukinnya ke dalam plastik klip 5 buah ya, jadi terpisah-pisah. Nah, setelah itu baru boleh dimasukin ke plastik klip yang agak besar ya, 5-5-nya. Baru dimasukin ke wadah ketiga, biasanya amplop ya. Kemudian dimasukin identitasnya, baru di staples dan dikirim. Kita lihat gambarnya saja ya. Nah, seperti ini. Jadi setelah kering dimasukin ke plastik klip pertama, kemudian dimasukin ke plastik klip kedua, ditambahkan silika gel, baru masukin amplop, baru dikirim ya. Diberi identitas laboratorium rujukannya, alamat laboratorium rujukannya di kemasan ketiganya. Nah, jika sampel itu sudah ada, sudah dikemas dengan baik, segera kirim. Tetapi jika tidak memungkinkan dikirim pada hari itu, sampelnya bisa dikeluarin, dimasukin lagi ke kulkas ya, atau di dalam lemari es. Jangan biarkan DBS-nya itu tersimpan dalam mobil karena dia akan kena panas ya. Nah, kapan sampel DBS ditolak? Yang pertama adalah apabila sampel dikirim tanpa desikan. Nah, ini penting sekali. Lab rujukan biasanya kalau setelah dibuka kemasannya tidak ada kartu desikan gel, biasanya tidak digunakan untuk pemeriksaan. Yang kedua, identitas tidak jelas dan tidak lengkap. Lab rujukan juga nggak mau ngambil resiko ya meriksa tapi identitasnya nggak jelas, atau spot invalid ya, seperti tadi tidak pas di well-nya atau di luar, jadi tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan. Di sini dikatakan bahwa sampel itu adalah berharga dan tidak bisa diambil ulang, apalagi pasien kita kan bayi. Jadi perlu dilakukan pengambilan sampel, pengemasan, pengiriman itu harus benar-benar tepat gitu ya, agar tidak ada lagi pengulangan pengambilan sampel. Kemudian ini adalah jejaring rujukan untuk lab rujukan EID, karena kan belum seluruh vaskes, fasilitas pelayanan, belum seluruh laboratorium kan punya mesin PCR atau mesin TCM. Jadi
Kemenkes sudah menetapkan laboratorium rujukan regional untuk pemeriksaan EID. Misalnya untuk Jawa Barat dan Sulawesi ini bisa ke RSHS Bandung. Di sini sudah ada kontaknya ya, saya tambahkan. Kemudian untuk seluruh DKI Jakarta, Sumatera, dan Banten itu di Rumah Sakit Kanker Darmais, ada kontaknya juga. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, NTT, NTB, dan Kalimantan itu ke Sutomo ya, Rumah Sakit itu Sutomo Surabaya. Sedangkan untuk Papua, Papua Barat, dan Maluku itu di Balai Labkes Jayapura ya. Seperti itu. Sudah ada semua lab rujukannya. Oke, baik rekan-rekan ATLM yang berbahagia, cukup sekian materi saya ini agak panjang, tapi mudah-mudahan dipahami dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.